Yuk cobain resep gyozanya, cemilan kekinian yang merupakan dumpling khas Jepang dengan isian daging ayam. Rasanya enak, mudah juga membuatnya. Jadi ayo dicoba. Dan berikut bahan-bahannya. Assalamualaikum sahabat dapur sekilas info semua. Gimana, apakah sudah dicatat semua bahan-bahannya? Nah, jika sudah, yuk kita mulai saja membuat gyozanya. Di sini kita akan langsung membuat isian gyozanya terlebih dahulu. Dan untuk bahan-bahannya antara lain 5 lembar kol. Kolnya ini kita iris-iris terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita cincang. Nah, jika sudah selesai, kita sisihkan dulu untuk sementara. Kemudian lanjut ke bahan selanjutnya, yaitu kita iris-iris juga 2 batang daun bawang. Lalu 2 siung bawang putih. Nah, bawang putihnya ini kita cincang juga. Dan selanjutnya untuk daging ayamnya di sini kita pakai sebanyak 300 gram. Nah, daging ayamnya ini sudah kita haluskan. Kita haluskan dengan cara kita cincang menggunakan pisau supaya dia tidak terlalu lembut dan supaya masih ada teksturnya. Nah, sekarang bahan-bahannya akan mulai kita campurkan. Pertama kita masukkan terlebih dahulu yaitu kol dan juga irisan daun bawangnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang kita bisa masukkan bahan bumbunya antara lain bawang putih cincang, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh lada atau merica bubuk, 1/4 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, dan 2 sendok makan tepung maizena. Dan selanjutnya tinggal kita aduk rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, maka isiannya ini sudah jadi dan sudah siap kita gunakan. Dan untuk kulit gyozanya di sini kita pakai kulit dimsum bulat seperti ini. Ini kita beli kalau tidak salah 10 ribuan, isi 50 lembar. Sobat tinggal cari saja di pasar, banyak kok yang jual. Nah, selanjutnya untuk membuat gyozanya, kita ambil 1 lembar kulit dimsumnya, lalu kita beri isian kira-kira 1 sendok teh lah kurang lebih. Kemudian untuk perekatnya di sini kita cukup menggunakan air saja yang kita oles di pinggiran kulit dimsumnya. Kemudian kita lipat seperti ini. Tapi untuk model melipat gyozanya sebenarnya bebas saja sih, tidak perlu mengikuti yang di video. Nah, seperti ini kira-kira nanti hasilnya. Gimana, cukup mudah bukan? Nah, selain model setengah lingkaran seperti ini, kita juga bisa melipat dengan model melingkar seperti yang bisa sobat lihat sekarang. Dan untuk caranya adalah sebagai berikut. Jadi gyoza yang sudah kita beri isian, kita lipat setengah lingkaran terlebih dahulu, lalu kita rapatkan. Kemudian tinggal kita bentuk melingkar dan ujung-ujungnya jangan lupa kita olesi air supaya bisa menempel. Nah, seperti ini, kemudian kita rapatkan. Nah, seperti ini hasilnya. Gimana, cukup cantik dan mudah bukan? Jadi sekarang kita ulangi saja proses sebelumnya sampai semua bahannya ini habis. Oke, ini dia hasilnya. Gyozanya sudah selesai. Gimana, sangat mudah bukan? Dan cara untuk menyajikannya bisa kita fried and steam di atas wajan. Jadi kita goreng dulu pakai sedikit minyak sampai bawahnya terlihat sedikit kecoklatan seperti ini. Baru setelah itu kita steam dengan menambahkan air secukupnya. Atau bisa juga hanya dengan dikukus saja atau digoreng saja, bisa-bisa saja, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Namun sebelum itu kita akan membuat dulu saus untuk cocolan gyozanya. Oke, sekarang kita akan membuat saus untuk gyozanya. Tapi sebenarnya ini opsional saja, boleh bikin, boleh juga tidak. Kalau sobat punya resep saus sendiri juga tidak apa-apa, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Oke, untuk bahan sausnya antara lain kita akan haluskan 2 siung bawang putih, 3 buah cabai merah keriting, lalu tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng supaya bisa langsung ditumis nantinya, dan air secukupnya. Di sini kita akan memblendernya saja supaya gampang, tapi memblendernya cukup sebentar saja, jangan sampai terlalu halus. Oke, selesai, kita blender sebentar saja. Dan selanjutnya akan kita masak. Dan jangan lupa cukup gunakan api kecil hingga sedang saja. Sekarang kita masak sampai terlihat mendidih dulu. Oke, setelah mendidih, sekarang kita tambahkan air kira-kira 200 ml. Lalu tambahkan juga garam kira-kira setengah sendok teh. Kemudian gula pasir 1-2 sendok makan.
Jadi rasa sausnya ini nantinya akan sedikit pedas, asam dan juga manis. Dan untuk rasa asamnya kita dapat dari 1 sendok makan saus tomat. Dan untuk rasa pedasnya kita dapat dari 2 sendok makan saus sambal. Kemudian kita tambahkan juga wijen sangrai 1 sendok makan kalau ada. Dan selanjutnya kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata sampai mendidih. Ya, setelah mendidih seperti ini, sekarang kita bisa tambahkan cairan pengental yang terbuat dari 1 sendok makan tepung maizena dan air cukupnya. Cukup tambahkan 2 sendok makan saja untuk mendapatkan kekentalan saus yang pas. Nah, jika sausnya sudah mendidih seperti ini, itu artinya sausnya sudah jadi dan sudah siap kita sajikan bersama gyozanya. Oke, sekarang kita akan tunjukkan cara memasak gyozanya menggunakan metode fried and steam menggunakan wajan teflon. Jadi di sini kita hanya akan menggoreng dengan sedikit minyak saja. Tujuannya supaya bagian bawah gyozanya terlihat sedikit kecoklatan. Nah, setelah beberapa menit kita menggorengnya dan apabila bagian bawah gyozanya sudah terlihat kecoklatan seperti ini, maka sekarang kita bisa beralih ke proses steam. Caranya tinggal kita tuang air ke atas wajannya, tapi usahakan apinya bisa kita kecilkan atau kita matikan terlebih dahulu supaya airnya tidak menyiprat ke mana-mana. Dan selanjutnya kita tutup sampai airnya ini menjadi surut. Ya, setelah kita steam sampai airnya ini terlihat surut seperti ini, maka itu artinya proses fried and steam gyozanya sudah selesai. Sobat bisa mencicipinya untuk melihat apakah bagian dalamnya itu sudah matang atau belum. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu gyoza dumpling ala-ala Jepangnya sudah matang. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Tinggal kita sajikan saja bersama dengan saus gyoza yang sudah kita buat sebelumnya. Dijamin rasanya bakalan mantap sekali. Nah, selain bisa kita masak dengan fried and steam, gyoza ini enak juga kalau kita goreng sampai agak garing, atau bisa juga dimasak dengan cara dikukus. Dan kita juga pernah memasaknya bersama dengan mie instan rebus atau kuah, dan hasilnya rasanya benar-benar enak sekali. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simple mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.